Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wiri Wirastuti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait dengan bahasa pemrograman dasar Python. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Nurul Makfira dengan NIM C201230111, Vimi Nuria Dewi dengan NIM C201230114, Nur Aini Al-Rasyid dengan NIM C2012337, Zevanya dengan NIM C2012354, dan yang terakhir ada Vivianti dengan NIM C201231117. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja ke pemaparan materinya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan definisi bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang populer saat ini. Python dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Nama Python sendiri diambil dari grup komedi Inggris Monty Python's Flying Circus, bukan dari nama ular. Python dapat digunakan untuk pengembangan web sisi server, pengembangan perangkat lunak, atau membuat aplikasi software, menyelesaikan persamaan matematika, pembuatan skrip, sistem, dan pemrograman microcontroller atau MicroPython. Slide selanjutnya ada keunggulan Python. Yang pertama, sintaks sederhana dan mudah dipahami. Salah satu alasan utama Python begitu digemari adalah sintaknya yang bersih dan mendekati bahasa manusia. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari, terutama bagi pemula yang baru mengenal dunia pemrograman. Menurut Mark Lutz dalam bukunya Learning Python 2013, Python dirancang dengan filosofi yang menekankan keterbacaan kode. Yang kedua, multiplatform. Python adalah bahasa yang cross-platform, artinya dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu modifikasi besar terhadap kode sumber. Dokumentasi resmi Python, Python Software Foundation 2025 menyatakan bahwa interpreter Python tersedia untuk sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Bahkan untuk platform mobil seperti Android melalui Kiwi atau Beaver, dan microcontroller melalui MicroPython. Kelebihan multi-platform ini sangat membantu pengembangan dalam membuat aplikasi yang fleksibel dan portabel. Misalnya script Python yang dibuat Windows dapat langsung dijalankan di Linux selama pustaka yang dibutuhkan tersedia. Yang ketiga, ada komunitas dan ekosistem yang lain. Komunitas Python sangat besar dan aktif. Tersedia banyak dokumentasi, forum, dan sumber belajar yang mudah diakses. Yang keempat, banyak library dan framework. Python terkenal karena ketersediaan library pustaka dan framework yang sangat luas untuk berbagai keperluasan dalam bidang apapun. Kemungkinan besar telah tersedia pustaka Python yang dapat digunakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang sintaks dasar Python. Jadi sintaks dasar Python ini adalah serangkaian aturan yang menentukan bagaimana kode Python harus ditulis dan diinterpretasikan. Aturan ini meliputi penggunaan kata, operator, tanda baca, dan format kode yang menentukan bagaimana instruksi atau pernyataan di Python akan dieksekusi dan dipahami oleh sistem. Sintaks Python ini juga dikenal sederhana dan mudah dipahami karena menyerupai bahasa manusia. Python tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk blok kode, melainkan menggunakan indentasi yang konsisten dan menjadikan kode Python lebih rapi dan terstruktur. Yang pertama itu ada komentar. Komentar ini merupakan teks yang disertakan dalam kelas program yang tidak dijalankan oleh komputer, tetapi berguna untuk menjelaskan kode program tersebut. Lalu yang kedua itu ada tipe data dasar. Tipe data dasar ini merupakan suatu jenis-jenis data yang paling fundamental dalam pemrograman seperti bilangan bulat, bilangan desimal, karakter, string, dan boolean.
Lalu selanjutnya itu ada operasi matematika dan logika. Operasi matematika ini merupakan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Lalu untuk operasi logika, dia merupakan operasi seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan. Lalu selanjutnya itu ada fungsi atau function. Fungsi ini merupakan blok kode yang dapat dipanggil dan dijalankan untuk melakukan tugas tertentu. Lalu selanjutnya itu ada struktur kendali. Struktur kendali ini merupakan mekanisme yang mengontrol urutan eksekusi kode dalam program. Lalu struktur kendali juga digunakan untuk membuat keputusan, mengulang kode, dan menghentikan eksekusi. Lalu selanjutnya itu ada struktur data. Struktur data ini merupakan cara untuk menyusun, menyimpan, dan mengatur data dalam memori komputer. Lalu selanjutnya itu ada input dari pengguna. Input dari pengguna ini dia merupakan proses mendapatkan informasi dari pengguna seperti dari keyboard, mouse, atau antarmuka pengguna lainnya. Input ini biasanya juga dapat digunakan oleh program untuk melakukan berbagai tindakan. Lalu yang terakhir itu ada penanganan error atau exception handling, di mana penanganan error ini merupakan mekanisme untuk menangani kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Error dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kesalahan input, pembagian dengan nol, atau file yang tidak ditemukan. Penanganan error ini juga dapat membantu program untuk melanjutkan eksekusi tanpa crash atau menghasilkan hasil yang salah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kerangka kerja atau framework Python. Nah, kerangka kerja atau framework Python ini adalah kumpulan pustaka yang menyediakan struktur dasar untuk pengembangan aplikasi. Nah, dalam konteks Python, framework ini menyediakan modul, pustaka, dan juga aturan penulisan yang membantu dalam proses pengembangan aplikasi, baik itu web, data science, dan hingga dengan kecerdasan buatan. Nah, ada beberapa kerangka kerja atau framework Python yang populer. Yang pertama itu ada yang namanya Django. Nah, Django ini merupakan framework web tingkat tinggi yang mengikuti prinsip don't repeat yourself dan convention over configuration. Nah, Django ini dirancang untuk membangun aplikasi web dengan cepat, aman, dan juga terstruktur. Nah, fitur utamanya itu ada ORM atau Object Relational Mapping untuk interaksi database tanpa SQL mentah, kemudian ada routing URL otomatis, dan juga ada admin panel bawaan. Nah, selanjutnya kerangka kerja Flex. Nah, Flex ini adalah framework web mikro yang ringan dan juga fleksibel. Flex ini memberikan kebebasan penuh bagi pengembang untuk memilih pustaka eksternal. Nah, Flex ini cocok untuk aplikasi kecil hingga dengan menengah, yang dimana aplikasi ini yang butuh kendali penuh. Nah, fitur utamanya itu ada routing sederhana, kemudian ada dukungan REST API, dan juga dapat dikembangkan dengan banyak ekstensi. Nah, kemudian ada Fast API. Nah, Fast API ini adalah framework web modern untuk membangun API dengan Python 3.7 plus menggunakan tipe Hinge. Nah, framework ini itu sangat cepat dan juga cocok untuk membangun API RESTful dan backhand untuk aplikasi berbasis machine learning. Nah, fitur utamanya itu ada validasi otomatis data menggunakan PyDentic, kemudian ada dokumentasi otomatis dengan Swagger UI. Selanjutnya ada kerangka kerja TensorFlow dan juga PyTorch. Nah, meskipun bukan framework web, TensorFlow dan PyTorch ini adalah framework Python terkemuka untuk mengembangkan mesin learning dan juga deep learning. Nah, TensorFlow ini dikembangkan oleh Google dan banyak digunakan dalam industri. Kemudian PyTorch ini dikembangkan oleh Meta, yaitu Facebook, dan populer di kalangan akademisi karena fleksibilitasnya. Kemudian yang kerangka kerja yang terakhir ada yang namanya Streamlit. Nah, Streamlit ini adalah framework Python yang memungkinkan pembuatan antarmuka aplikasi berbasis web dengan sangat mudah, terutama untuk keperluan data science dan juga visualisasi. Nah, cukup dengan beberapa baris kode, penggunaan dapat membantu dashboard interaktif. Sekian. Selanjutnya ada aplikasi Python dalam dunia nyata. Python biasanya dipakai dalam pengembangan situs dan
perangkat lunak, membuat analisis data, visualisasi data, dan otomatisasi tugas. Karena sifatnya relatif lebih mudah, bahasa pemrograman ini digunakan secara luas oleh non-programmer seperti ilmuwan dan akuntan dalam melakukan tugas harian mereka. Yang pertama ada data analisis. Python ini telah menjadi andalan dalam ilmuwan data. Bahasa pemrograman ini memungkinkan analisis data untuk melakukan perhitungan statistik yang rumit, membuat visualisasi data serta algoritma machine learning. Ia juga bisa digunakan untuk memanipulasi, menganalisis data, dan menyelesaikan berbagai tugas lain yang terkait dengan data. Yang kedua, pengembangan web. Python ini juga sering digunakan untuk mengembangkan back-end sebuah situs atau aplikasi. Perannya dalam pengembangan web termaksud pengiriman data dari server ke server, memproses data dan berkomunikasi dengan server, perutan URL, serta memastikan keamanan situs. Yang ketiga, otomatisasi tugas. Penulisan kode yang digunakan dalam membangun proses otomatisasi ini disebut dengan scripting. Dalam dunia coding, otomatisasi ini bisa digunakan untuk memeriksa kesalahan di berbagai banyak file sekaligus, mengonversi file, menjalankan matematika sederhana, serta menghapus duplikat dalam data. Yang keempat, ada menyelesaikan berbagai tugas harian. Jadi Python ini tidak hanya milik para programmer dan data scientist saja. Mempelajari Python ini bisa memberikan peluang baru bagi profesi lain. Beberapa tugas yang bisa diotomatisasi dengan bahasa pemrograman ini antara lain memantau pasar saham dan harga kripto, serta mengganti nama file dalam jumlah banyak. Yang kelima, ada kecerdasan buatan. Python merupakan bahasa yang dominan dalam pengembangan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, termasuk jaringan saraf dalam atau deep learning. Framework dalam pustaka utamanya yaitu yang pertama itu ada TensorFlow yang dikembangkan oleh Google, digunakan untuk membuat mode AI skala besar, dan PyTorch yang dikembangkan oleh Meta atau Facebook, populer dengan riset dan pengembangan model pembelajaran dalam. Dan yang terakhir ada pendidikan dan literasi digital, sebagaimana yang dikemukakan oleh David Alford 2021 dalam bukunya yang berjudul Computing Science and Digital Literacy. Python menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan komputer tingkat menengah dan atas. Python tidak hanya memperkenalkan konsep pemrograman, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir logis dan komputasional. Manfaatnya antara lain yaitu meningkatkan kemampuan problem solving, memperkenalkan konsep algoritma, logika, dan struktur data, dan menyiapkan siswa untuk karir di bidang teknologi informasi dan ilmu data. Baik, selanjutnya masuk ke sesi demo. Jadi di sini saya akan mendemo penggunaan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan ialah mendownload Python dengan cara search Python download, lalu pilih website yang paling pertama. Setelah download, lalu install. Nah, setelah diinstal, selanjutnya kita mendownload lagi Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code inilah nanti kita memogram atau coding. Nah, kita search Visual Studio Code, lalu pilih website paling pertama, install, download, lalu install. Nah, setelah terinstall, langsung saja kita buka Visual Studio Code. Nah, setelah dibuka, nanti tampilan awal Visual Studio Code-nya akan seperti ini. Nah, sebelum kita mulai memogram, kita install dulu extension di pojok kiri sini, klik extension, lalu search Python. Nah, muncul ini Python, lalu kita klik install, kita tunggu sampai terinstall, lalu kita kembali ke halaman utama di welcome ini. Nah, selanjutnya kita klik new file untuk membuat file baru. Kita klik. Setelah itu terbuka halaman baru seperti ini, lalu kita pencet Ctrl S untuk save file tersebut. Nah, karena di sini saya ingin membuat kalender, jadi saya ganti namanya menjadi kalender 1.py.
Nah, nanti format filenya harus .py agar nanti dapat di run di Visual Studio Code. Full enter. Nah, setelah sudah tersimpan filenya, nanti kita sudah bisa mulai coding. Yang pertama harus kita lakukan adalah menulis import kalender, lalu enter. Setelah itu kita masukkan YY sebagai tahun. Nah, di sini saya ingin membuat kalender tahun 2025 bulan Juni. Nah, selanjutnya kita masukkan MM sebagai month atau bulan, itu bulan ke-6. Setelah itu kita enter lagi. Lalu kita masukkan perintah print, buka kurung. Kita tulis kalender .month, buka kurung, YY, MM, balas kurung. Nah, setelah itu kita run di pojokan atas ini, run Python file, kita klik. Kita tunggu sampai dia muncul. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalender bulan Juni tahun 2025. Mungkin sekian demo singkat dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dari presentasi kami, yaitu Python merupakan bahasa pemrograman yang sederhana, fleksibel, dan kuat sehingga sangat cocok digunakan oleh pemula maupun profesional. Dengan sintaks yang mudah dipahami, dukungan komunitas global yang besar, serta ketersediaan berbagai pustaka dan framework, Python telah menjadi alat utama dalam pengembangan teknologi modern. Aplikasinya yang luas mencakup bidang ilmu data, pengembangan web, kecerdasan buatan, automasi, hingga pendidikan, menjadikan Python sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling berpengaruh di era digital saat ini. Sebagaimana dikemukakan David Alford, Python tidak hanya menjadi alat pemrograman, tetapi juga menjadi media pembelajaran literasi digital yang relevan untuk generasi yang muda, masa kini, hingga masa depan. Oleh karena itu, mempelajari Python bukan hanya langkah awal untuk memahami pemrograman, tetapi juga bekal penting dalam menghadapi tantangan peluang di dunia teknologi yang terus berkembang. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.